Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas tata tulis karya ilmiah, yaitu mengenai prototipe tentang induksi elektromagnetik berbasis IoT untuk optimasi viskositas minyak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nasrul Wahid, jurusan Teknik Perminyakan dengan NIM 122241126. Latar belakang kami memilih judul tersebut, yang pertama karena efisiensi produksi minyak itu sangat dipengaruhi oleh viskositas dari minyaknya sendiri. Nah, dengan viskositas yang tinggi, tentunya akan menghambat aliran minyak di reservoir untuk mengalir pada pipa selama melakukan proses produksi. Sehingga diperlukannya metode inovatif untuk melakukan optimasi viskositas minyak agar minyak di reservoir dapat mengalir dengan lancar pada pipa. Nah, di era yang serba digital ini diperlukan penerapan dari IoT agar pembacaan atau pemantauan kondisi lapangan produksi itu dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Sehingga kami juga menggunakan penerapan dari IoT pada percobaan kali ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, sebenarnya apa sih viskositas itu? Viskositas adalah kekentalan suatu fluida atau zat cair yang diakibatkan karena adanya gaya gesekan antar molekul yang menyusun fluida tersebut. Pada dasarnya, viskositas itu sama aja dengan kekentalan. Nah, mengapa sih viskositas itu penting? Sebenarnya pada sumur minyak, jika minyak memiliki viskositas yang sangat tinggi, itu tentunya akan dapat menghambat mobilitas minyak selama proses produksi. Sehingga jumlah target produksi harian tidak akan tercapai dan sehingga menjadi tidak efisien. Untuk itu, untuk mengalirkan minyak secara lancar pada pipa diperlukannya pressure yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan konsumsi energi dan biaya operasional. Untuk itu, pada prototipe kali ini, kami menggunakan potensi dari induksi elektromagnetik agar dapat menurunkan viskositas minyak. Nah, potensi dari induksi elektromagnetik ini apa aja sih? Yang pertama yaitu pemanasan induksi elektromagnetik dapat menghasilkan medan listrik yang nantinya akan menimbulkan arus listrik. Nah, arus listrik ini akan menghasilkan panas sehingga diharapkan dapat memanaskan fluida di reservoir yang pada akhirnya suhu fluida akan naik dan menurunkan viskositas dari fluida tersebut. Berarti memiliki peran-peran pada prototipe kali ini. Yang pertama yaitu sistem berbasis IoT ini tentunya akan mendukung pemantauan dan pengendalian dari jarak jauh ataupun secara real time. Pada prototipe kali ini kami menggunakan aplikasi Blink yang merupakan sebuah aplikasi sebagai modul IoT yang terhubung di internet sehingga kita dapat memantau kondisi dari fluida kita secara jauh melalui gawai. Nah, di lapangannya itu engineer seringkali membutuhkan data secara cepat sehingga hal ini dapat membantu para teknisi-teknisi dapat dalam pengambilan keputusan ke depannya. Nah, pada prototipe ini juga kami menggunakan ESP32 sebagai integrasi sistem pemanas induksi dengan microcontroller. Nah, terus untuk memverifikasi apakah alat kami ini bekerja atau tidak, gimana sih? Nah, di sini kami akan mengukur viskositas dari larutan itu di awal dan di akhir. Sehingga ntar ketika viskositasnya turun, itu akan membuktikan bahwa alat kami bekerja. Nah, untuk menghitung viskositasnya sendiri, kami menggunakan hukum Stokes dengan metode bola jatuh, di mana apabila suatu benda bergerak dalam fluida statis atau diam, maka benda tersebut akan mendapat gaya hambat yang memiliki besar sebanding dengan viskositas fluida dan tetapan geometri benda tersebut. Nah, nantinya bola akan dijatuhkan dari atas fluida dan waktu tempuh bola pada fluida itu akan ditangkap oleh sensor. Nah, rumusnya sendiri yaitu 2 kali jari-jari bola kuadrat dikurangi dengan selisih mas jenis bola dengan fluida dikali gravitasi per 9 kali kecepatan bola mengalir dalam fluida. Untuk rangkaian alatnya sendiri itu adalah yang sebelah kiri. Nah, sederhananya rangkaian alat kami adalah yang sebelah kanan, di mana fluida atau pada percobaan kali ini kami menggunakan minyak goreng itu diletakkan di dalam tabung silinder. Nah, tabung ini nantinya akan dilapisi dengan induction coil, di mana disinilah yang akan terjadi induksi elektromagnetik.
yang tersambung dengan MOSFET dan power supply sebagai sumber arus dari pemanasan. Di sini juga ada ESP32 sebagai microcontroller agar program kita atau codingan kami itu terhubung kepada alatnya. Di sini juga ada thermocouple, itu adalah ini itu adalah indikator untuk pengukur suhu sehingga kita dapat memantau suhu secara real time. Di sini juga ada sensor cahaya LDR, itu adalah untuk mendeteksi kapan bola itu jatuh, berapa selisih waktunya, dan untuk mengukur kecepatan agar dapat dihitung viskositasnya. Nah, untuk sistematika kinerja alat tersebut pada dasarnya adalah dari minyak yang viskositasnya tinggi, itu akan dipanaskan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, yang akhirnya diharapkan viskositas minyak akan menurun. Nah, untuk cara kerja alatnya, mari kita saksikan video berikut. Pertama-tama, minyak dituangkan kepada tabung silinder. Setelah minyak dituangkan, kita dapat menghidupkan power supply untuk memberikan arus pada rangkaian alat kita. Bersama dengan itu, kita juga dapat memulai running program. Nah, setelah 100%, berarti itu program sudah berjalan. Nah, namun sebelum kita mengukur viskositas minyak yang pertama kali, kita harus memencet tombol N IND pada ESP32-nya untuk mengkalibrasi lingkungan dari sensor cahaya ini, sehingga ketika bolanya dijatuhkan itu pas. Yang dihitung hanyalah ketika bola dijatuhkan. Nah, di sini diperoleh viskositas fluidanya sebesar 3,79 pascal second sebagai viskositas awal dari minyaknya. Nah, setelah itu akan terjadi proses pemanasan oleh induksi elektromagnetik, di mana proses pemanasan ini akan dilakukan selama 3 menit lamanya, dan di sini kami memasukkan sensor suhu untuk mengukur suhu real time. Di sini timer penghitung mundur terlihat pada layar. Juga PWM atau tingkat pemanasan oleh induksi coil. Nah, setelah 100%, berarti itu program sudah berjalan. Nah, namun sebelum kita mengukur viskositas minyak yang pertama kali, kita harus memencet tombol. Nah, di sini setelah timer selesai, maka pemanasan akan otomatis berhenti, sehingga kita dapat mengeluarkan sensor suhu. Setelah di sini kita dapat melihat suhu terakhir dari larutan kita sebesar 55 derajat Celcius. Nah, setelah itu untuk memastikan di akhir kita akan mengukur viskositas dari minyak kita, apakah viskositas minyaknya turun atau tidak. Namun sebelumnya juga kita harus mengkalibrasi sensornya dulu dengan memencet END pada ESP32. Setelah itu kita dapat menjatuhkan bola untuk menghitung viskositas minyaknya. Nah, setelah bola dijatuhkan, di sini akan terdeteksi viskositas dari minyak setelah dipanaskan, yaitu 1,17. Ini adalah tampilan dari aplikasi Blink yang sebenarnya kita bisa menggunakannya di gawai kita sendiri untuk mengontrol berapa suhu dan viskositas akhirnya. Nah, untuk hasil dari percobaan kami diperoleh suhu sebelum pemanasan itu adalah rata-rata 26,7 dengan viskositas sebesar 3,8 pascal second. Setelah dilakukan pemanasan 3 menit, itu suhu akhir mencapai 51,75 dengan viskositas 1,8. Nah, berdasarkan hasil ini, penurunan viskositas ini sejalan dengan prinsip dasar sifat fluida, yaitu viskositas cairan umumnya menurun seiring dengan meningkatnya suhu, sehingga alat kami bisa dibilang itu bekerja. Nah, kesimpulannya itu viskositas minyak dari yang awalnya 3,798 pascal second turun menjadi 1,192 pascal second. Nah, penerapan induksi elektromagnetik ini ternyata efektif untuk menurunkan viskositas minyak secara signifikan. Nah, juga penerapan IoT ini sangat mempermudah kita tentunya dalam pemantauan kondisi yang real dari manapun dan kapanpun. Nah, hasil akhirnya itu metode ini dapat kita simpulkan dapat dijadikan sebagai sebuah inovasi yang dapat diterapkan pada skala industri, terutama pada industri migas yang dimana minyak pada reservoirnya itu memiliki viskositas yang sangat tinggi, seperti contohnya crude oil. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.